Afwan mohon sebentar kepada jamaah diharap maju saja. Ini orangnya sedikit pada mundur. Cuma maju-maju biar enak kah? Ustadzah enak nyampaikan nih. Maju ku mohon pada ningguri ya. Nah kan enak. Go. Gua mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di bulan Syawal, bulan yang sudah kita lalui, bulan Ramadan ya, bulan kemarin. Sehingga mungkin masih ya sedikit semangat kita untuk kembali menambah ilmu agama. Padahal di antara petanda baik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hambanya itu ngerti dan faham terhadap ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak baik pada seorang hamba, Allah akan jadikan dia itu ngerti terhadap agama. Dan ngerti terhadap agama enggak mungkin kecuali dengan menuntut ilmu. Bahkan amal soleh yang kita lakukan, kualitasnya itu ya sebanding dengan kafaah ilmu kita. Semakin ilmu kita bertambah, maka amal kebaikan, amal saleh kita pun akan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah agar amal saleh kita berkualitas, agar amal saleh kita bisa continue kita lakukan, maka itu harus dibarengi dengan menuntut ilmu atau duduk di majelis ilmu agama. Tapi masih kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, masih di riwayat yang ke-301, Babu Tibin Nafs, bab yang membahas tentang kebahagiaan atau berjiwa baik atau wajah yang berseri-seri. Ini akan kita sebutkan ya, ada 4 riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan berjiwa baik atau kebahagiaan bagi seorang hamba. Kata Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qal haddatsani Sulaiman ibn Bilal an Abdullah ibn Sulaiman ibn Abi Salamah al-Aslami annahu sami'a Mu'az ibn Abdullah ibn Khubayb al-Juhani yuhadditsu an abihi an ammihi. Ini menarik ya, bahwa Mu'az ibn Abdullah ibn Khubayb al-Juhani menceritakan dari bapaknya, an abihi an ammihi, dari bapaknya dari pamannya.
Dia meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya dari siapa? Pamannya. Berarti ini keluarga yang belajar tentang ilmu agama dari bapaknya dari pamannya. Berarti dari saudara bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim wa alaihi asaru guslin. Bahwa kata Mu'adz ibn Abdullah ibn Khubayb al-Juhani dari bapaknya dari pamannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menemui mereka, menemui para sahabat tadi, menemui mereka, wa alaihi asaru guslin, dan Nabi masih kelihatan ada bekas mandi, mungkin basah ya, kelihatan mandi. Wa huwa tayyibun nafsi, Nabi dalam keadaan wajahnya yang berseri-seri. Orang kalau habis mandi biasanya seger gitu ya, wajahnya berseri-seri. Wa huwa tayyibun nafsi. Fa dhananna annahu alamma bi ahli, maka kami pun menyangka bahwa Rasulullah baru bertemu dengan keluarganya, mungkin habis dari mana ketemu dengan keluarga, senang berseri-seri. Fakulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naraka tayyiban nafsi, kami melihatmu dalam keadaan kok senang, bahagia, wajahnya berseri-seri. Kan kalau kita lihat ada orang yang mungkin senyum, wajahnya ini berarti lagi apa? Senang, bahagia. Ada lagi kita dapati orang ternyata mukanya, yo ini kayaknya lagi banyak apa? Banyak masalah. Itu kelihatan. Maka Nabi pun mengatakan ajal, benar. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum kalau ada yang datang ke antum dibilang antum kayaknya lagi senang, bahagia. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ucapan pertama alhamdulillah. Jangan ya saya uangnya lagi banyak, jangan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzukiral ghina. Kemudian disebutkan tentang harta, tentang kekayaan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang kekayaan ya, tentang harta ya, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Sesungguhnya enggak ada masalah kekayaan itu, enggak ada masalah kaya itu liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Nabi nggak ada masalah, kaya itu nggak ada masalah bagi orang yang bertakwa. Jadi nggak masalah ya kaya itu, tapi dengan catatan harus bertakwa. Jadi antum kalau nggak takwa nggak boleh kaya. Ya nggak apa-apa kaya limanit taqa, tapi bagi orang yang bertakwa. Nanti akan dijelaskan. Ya. Kemudian yang berikutnya wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu khairun, lebih baik daripada kaya. Kesehatan itu lebih bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Antum kalau ditanya ya, sehat tapi miskin dengan orang yang kaya tapi sakit, pilih yang mana? Hah? Itu bukan pilihan ya. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi ya rahimahullah. Ada orang yang
kaya ya, tapi dia sakit gitu, sakit. Ada orang miskin tapi dia apa? Sehat. Ya, ini antum pilih sendiri ya. Kayaknya yang mana, Ustaz? Miskin ya, sehat tapi nggak punya fulus ya. Ya, kaya tapi sakit. Ya, tentu kalau dipilih antara dua hal tadi, pilih mana? Hah? Miskin tapi sehat. Kenapa? Orang yang kaya sakit ya berat. Mending yang pertama tadi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah berkenaan dengan riwayat tadi. Nanti akan disebutkan ya tentang derajat nikmat mana yang paling afdal dan yang paling utama. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, watibun nafsi minan ni'am. Dan bahagia ya itu adalah termasuk di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal tadi. Yang pertama, ya tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa. Yang kedua adalah ya kesehatan itu lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada kaya. Yang ketiga, kebahagiaan itu termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kaghairihi minan nas. Nabi itu seperti manusia yang lain. Yahtaj ila ma yahtaju ilaihi nas. Nabi butuh kepada apa yang juga dibutuhkan oleh manusia. Nabi butuh makan, minum, sakan ya, tempat tinggal, kemudian juga menikah, dan selain itu dari apa yang dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih nabi, ya, memilih nabinya dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya minal kitabi wa sunnah, dari Al-Quran dan hadis. Allah beritakan kepada Nabi ya dalam firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 110, qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia mislukum, seperti kalian, tapi yuha ilai, tapi diwahyukan kepadaku wahyu. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya ya an kulli syai, tentang segala sesuatu ya, yang mereka suka jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menjawab mereka apa yang mereka tanyakan. Wala yaktumu anhum syai'a, dan Nabi tidak menyembunyikan sedikit pun dari mereka para sahabat, enggak. Dan di antara bentuk pertanyaan mereka kepada Nabi adalah ya, melihat Nabi mandi, kemudian menemui mereka masih ada kelihatan bekas mandinya, bahkan Nabi dalam keadaan thayyibun nafs, wajahnya berseri-seri bahagia. Mereka bertanya, ya, mereka bertanya tentang itu, dan Nabi pun mengatakan benar, ya, bahwa beliau dalam keadaan bahagia. Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tatkala disebutkan tentang al-ghina, tentang banyaknya harta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ini yang pertama. Nikmat yang pertama. Bahwa kata Nabi, kaya itu enggak apa-apa bagi orang yang bertakwa. Artinya mengumpulkan harta dan banyaknya harta itu tidak mengapa liman kana min ahli taqwa. Tidak mengapa bagi orang yang memang dia bertakwa. Ya, kenapa? Ya, karena orang yang mengumpulkan harta itu macam-macam. Ada yang niatnya dia hanya ingin supaya tambah banyak hartanya. Ya, dia enggak memikirkan yang halal dan yang haram, yang penting dapat fulus, banyak uangnya. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah.
kecelakaan, celaka bagi orang yang tadi lumazah, humazatil lumazah, yang mencela, yang mengumpat. Allazi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya terus. Karena memang ya mungkin kita juga ngerasa ya, tambah banyak uang kadang sering hitung-hitung. Ini cek lagi udah fulusnya berapa ini ya. Hitung lagi, jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya itu akan mengekalkan dia. Ya, jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbasanna fil hutamah. Tidak seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa tadi, tidak mengapa kekayaan bagi orang yang limanittaqa, bagi yang bertakwa. Kenapa? Li'anna al-muttaqi, orang yang bertakwa itu ya'rifu haqqallahi fil mal. Dia akan tahu hak Allah Ta'ala berkaitan dengan harta. Karena ada harta yang mesti dia tunaikan dan itu hak Allah yang mesti dia keluarkan. Seperti apa? Zakat. Ya, orang yang dia tahu tentang wajibnya zakat, sampainya nisab, ada satu haul berlalu pada waktunya, harus dia keluarkan. Kalau orang takwa dia keluarkan. Tapi kalau orang yang perhitungan ya, karena memang mengeluarkan zakat itu berat, Pak. Berat. Antum jangan dikira gampang. Ya, orang itu kalau sudah uangnya tambah banyak, contoh ya, antum punya uang 1 miliar. Berapa zakatnya, Pak? Berapa? 2,5%. Berapa? 25. Sedikit apa banyak? Hah? Uangnya banyak ya, tapi persentasenya kecil, 2,5%. Tambah lagi 2M, berarti berapa? 50 juta. 4M berapa? 100. Antum mengeluarkan 100 itu berat nggak? Hitungan uangnya besar ini rata. Kalau persentase cuma 2,5%, cuma berat. Makanya kenapa ya, tatkala Nabi mengatakan sedekah itu burhan, bukti kita nih cinta Allah apa enggak. Kadang untuk ngeluarin berat, ya Allah 100 juta ya. Enakan beli apa? Beli apa? Motor dapat berapa? 4 ya, mobil bisa, macam-macam. Tapi orang yang bertakwa enggak, dia ya'rifu haqqallahi fil mal. Dia tahu hak Allah Ta'ala berkenaan dengan harta yang wajib dia keluarkan. Zakatnya. Bahkan sebelum itu, tatkala dia mengumpulkan harta pun dia memperhatikan bagaimana dia mendapatkan harta yang halal. Kemudian bagaimana dia keluarkan yang wajib dia keluarkan. Itu orang yang bertakwa. Sehingga hartanya pun apa? Bermanfaat. Ya. Kemudian ya, setelah itu Nabi menyebutkan ya nikmat yang kedua, yaitu an-nasihhata afdal min jam'il mal. Bahwa kesehatan itu lebih utama daripada mengumpulkan harta. Ada daripada banyaknya harta. Makanya Nabi mengatakan wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Kenapa? Karena orang yang sahih, orang yang sehat, itu dia akan bisa berjihad. Orang yang sehat, dia akan bisa menunaikan faraid, hal-hal yang fardu, yang wajib. Orang yang sehat, dia bisa tahsilal ilm, bisa mencari ilmu. Antum kalau sehat datang ke majelis taklim bisa. Tapi kalau sakit di mana? Di rumah. Dan sehat juga dia bisa menyebarkan ilmu. Dengan sehat juga dia bisa menyebarkan dakwah yang ya bisa dia sampaikan dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.
Luar biasa, dia ngerjakan yang wajib, yang mustahab dia kerjakan. Maka kesehatan itu akan membantu seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang bertakwa untuk mengerjakan ketaatan, baik untuk dirinya atau yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, nikmat kesehatan. Dan Nabi SAW mengatakan nikmatan, dua nikmat yang magbunun fihi ma katsirun minan nas, yang banyak dari manusia tertipu dengan dua nikmat itu, diantaranya nikmat apa? Sehat. Nikmat sehat. Luar biasa. Antum nggak punya apa-apa, sehat nggak apa-apa. Dengannya kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nikmat. Bahkan para ulama menyebutkan tentang beberapa tingkatan nikmat. Dan yang paling rendah dari nikmat itu adalah nikmatul mal, nikmat harta. Itu paling rendah. Ya, itu nikmat yang paling rendah, harta. Dan itu enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, enggak dilihat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang dan mengangkat derajat orang itu dengan banyaknya harta, enggak. Itu mungkin dalam pandangan manusia. Antum hormati mungkin orang yang punya uang banyak, antum hormati, tapi Allah enggak melihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Dalam riwayat wala ila amwalikum. Allah enggak melihat kepada rupa kalian, tubuh kalian, dan Allah enggak melihat pada harta-harta kalian, enggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah hati dan amal-amal kalian. Jadi enggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga nikmat harta itu nikmat yang paling apa? Paling rendah. Ya, makanya orang-orang kafir pun Allah berikan nikmat harta. Ya, dan Allah enggak pernah memuji harta itu di dalam Al-Qur'an, enggak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kadang kenikmatan yang menipu. Kemudian nikmat yang berada di atas nikmat harta adalah nikmatul sihah, nikmat kesehatan. Ya, jadi ya, nikmat di atas harta itu nikmat apa? Kesehatan. Itu luar biasa. Makanya antum dikasih pilihan tadi, kaya sakit, miskin sehat. Pilih mana? Ya, miskin sehat daripada kaya tapi sakit, hartanya habis dia nanti. Tapi yang miskin sehat, dia banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nikmat kesehatan itu di atas nikmat harta. Bahkan kalau ya ada orang yang berobat itu dengan salah satu organ tubuhnya yang rusak, dia akan mengeluarkan harta yang banyak gitu. Habis mungkin hartanya. Maka nikmat ya kesehatan itu nikmat di atas nikmat harta. Kemudian nikmat di atas ya kesehatan itu adalah nikmat di atas Islam dan hidayah. Luar biasa. Ya, nikmat di atas Islam dan hidayah sunnah itu nikmat. Ya, yang dengannya hidup kita itu akan bahagia. Lagi nggak ada uang tetap bahagia, ya. Ada uang pun bahagia. Artinya ada uang dia bersyukur, ya. Nggak ada uang pun dia bersabar. Dan itu adalah merupakan ya tingkatan nikmat yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian nikmat yang ketiga yang Nabi ucapkan ya adalah watibu nafsi minan ni'am. Dan bahagia ya itu termasuk di antara kenikmatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya jiwa seorang hamba tatkala dia ya ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia ridho, dia menerima. Kemudian dia qanaah dengan apa yang Allah berikan rizki kepadanya. Ya, qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
Kemudian dia baik dalam membelanjakan harta yang dia dapatkan, yang Allah berikan pada perkara-perkara yang tepat, yang baik. Dan dia pun tibun nafs, dia pun bahagia lapang hatinya. Tidak ya mengeluh, tidak keluh kesah, enggak marah dia, hatinya lapang bahagia. In atathu sarra syakarallah. Kalau datang kepadanya hal-hal yang menyenangkan dia, melapangkan dia, syakarallah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, itu baik untuknya. Wa in atathu darra, kalau dia ditimpa hal yang tidak menyenangkan, maka sabara wahtasab, dia bersabar dan mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah rubah keadaannya ila atyabi hal, kepada keadaan yang lebih baik. Ini yang disebut dengan tibun nafs, kebahagiaan. Ya, dan ya, hadis yang pernah ya disampaikan oleh ustadz yang lain juga tentang dua keadaan seorang mukmin yang akan dia dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh aneh perkara orang yang beriman itu. Ya, dan ini tidak akan didapati kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra, kalau dia ditimpa hal-hal yang melapangkan dia, menyenangkan dia, syakara fakana khairan lah, maka dia pun bersyukur dan itu lebih baik untuknya. Wa in asabathu darra, dan apabila dia ditimpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, itu lebih baik untuknya. Nah, ini mukmin seperti ini. Kalau lagi enak, lapang, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau ditimpa lagi hal yang tidak menyenangkan, susah, dia bersabar. Sehingga tidak ada istilah sempit hatinya, kemudian gelisah, enggak bahagia semuanya. Lagi ada banyak materi, alhamdulillah dia bersyukur. Lagi sedikit, lagi susah pun dia bersabar, itu lebih baik untuk dia. Kenapa? Tentu ada ya hikmah di balik itu. Tatkala Allah ya persempit hartanya, tapi dia rajin ibadah, tenang dia ke masjid, rajin taklim pun dia rajin datang, ya. Tapi tatkala Allah bukakan pintu rizki, baru terkadang dia lalai. Masjid pun sudah mulai lupa namanya, ya. Nanti habis lupa nama masjidnya, lupa nama jamaahnya. Ini siapa itu namanya? Ya, karena sudah banyak mikirin materi dia, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu lebih tahu tentang rizki untuk masing-masing kita. Kalau kita itu inginnya selalu banyak dan lebih, uang inginnya banyak dan lebih. Ya, rumah pun inginnya punya berapa? Ya, padahal yang dipakai cuman satu, banyak susah ngurusnya juga. Semuanya ingin lebih, tapi Allah itu maha tahu apa yang maslahat untuk kita. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ringkasan dari hadis tadi adalah bahwa nikmat itu yang disebutkan oleh Nabi ada 3 tadi. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan, itu nikmat. Kemudian yang kedua tadi al-ghina, kekayaan, itu nikmat, tapi bagi yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah tibun nafs, hati yang berbahagia. Itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan kemudian riwayat yang berikutnya yang ke-302 dari Nawas ibn Sam'an al-Ansari radhiyallahu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ism.
Bahas Sam'an Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, bertanya tentang kebaikan dan dosa. Ya, karena orang itu ada cenderung pada kebaikan, kadang kepada dosa. Maka bertanya tentang kebaikan dan dosa. Faqal, maka Nabi pun kemudian mengatakan al-birru husnul khuluq. Al-bir, kebaikan itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa itu kata Nabi adalah mahaka fi nafsika. Jadi dosa itu ada dua tanda yang Nabi sebutkan. Yang pertama, mahaka fi nafsika, apa yang tidak nyaman di dalam hatimu, apa yang membuat gelisah di dalam dirimu, itu dosa. Wa karihta ayattali'a alaihin nas, dan kau pun gak senang manusia melihat hal itu. Ini dosa. Terus ini dua tandanya disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, hatinya enggak tenang, hatinya gelisah. Itu dosa. Jangan-jangan nanti ketahuan. Ya, itu hatinya dia gelisah. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut dia enggak senang dilihat oleh orang. Kalau antum lagi ngelakuin dosa, ada yang lihat, senang enggak? Ya enggak senang, enggak mau. Kita enggak senang perbuatan itu dilihat oleh orang. Hadis ini ya sudah berlalu pada penjelasan di riwayat-riwayat yang berikutnya. Yang intinya hadis ini terangkum pada beberapa poin. Yang pertama, kata beliau, adalah amalan albir, itu kebaikan. Kebaikan ini kata beliau adalah kalimat yang mencakup semua hal-hal yang baik, baik ucapan dan perbuatan. Ya, perbuatan yang baik, baik berkenaan dengan ucapan ataupun perbuatan. Dan albir tadi diberikan penjelasan oleh Nabi adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik termasuk di antara amalan-amalan yang memiliki makna yang umum, dan ini timbangannya berat. Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin tatkala menyebutkan tentang akhlak yang baik itu ada dua, kata beliau. Dan ini akan mencakup albir, kebaikan. Yang pertama, ya kata beliau, adalah akhlak yang baik bagi seorang hamba dalam bermuamalah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama. Dan ini mencakup tiga hal. Yang pertama adalah membenarkan semua berita yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian yang kedua, dia melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bersabar dan ridho atas takdir Allah Ta'ala. Kalau tiga hal ini dia lakukan, berarti akhlak dia baik dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang baik dalam bermuamalah dengan sesama makhluk. Dan ini mencakup tiga hal, kata beliau. Yang pertama adalah menahan diri dari mengganggu manusia dan menyakiti makhluk. Gak boleh menumpahkan darahnya, gak boleh merusak kehormatannya, dan gak boleh mengambil hartanya. Ya. Kemudian yang kedua ya adalah berbuat baik kepada yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bersenyum kepada ya saudara kita se-Islam. Karena itu adalah termasuk di antara ya akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Kalau dua hal ini dia lakukan, maka akhlak dia itu akan baik. Tapi berat. Kadang ada orang itu dibilang baik ya, baik kenapa? Karena dia baik bermuamalah dengan manusia, tapi nggak sholat. Berarti ya akhlak dia buruk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang masya Allah sholatnya dia rajin, ibadah kepada Allah tekun dia rajin, tapi sayang dia buruk muamalahnya dengan sesama makhluk.
Ya, kadang ucapannya seperti apa? Seperti pisau ya, tajam, menyakiti orang. Ya, dan ini ya berarti dia nggak baik ya muamalahnya dengan sesama makhluk. Dan dua-duanya kalau baik itu memang ya berat. Ya, kadang ada aja ya di antara kita mungkin yang tekun dalam hal muamalah dengan Allah, akhlaknya baik, tapi dengan sesama kita kadang kurang. Ya mendinglah daripada muamalah dengan kita baik tapi ternyata enggak sholat. Karena ada pilihan ya, ada orang yang dia muamalahnya baik dengan sesama kita tapi enggak sholat. Ada orang yang sholat ya tapi muamalahnya buruk, mending mana? Mending mana? Ya, mending yang sholat ya. Harapannya tatkala dia terus sholat itu dia minta hidayah. Minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia minta hidayah secara umum. Terus ya ada perbaikan. Ketimbang yang gak ada sholat, berat. Bagaimana dia nanti dapat hidayah? Tapi afdolnya tadi dua-duanya Pak baik, dan itu akan mudah kalau kita ya berusaha untuk memperbaiki dan tentunya dengan ilmu agama. Kemudian ya poin yang kedua kata beliau al-ism, yaitu dosa. Ya dosa ya. Dosa itu adalah perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik yang sifatnya ucapan ataupun perbuatan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya itu dosa. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ya itu harus dengan taubat, Adapun dosa kecil akan dihilangkan dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan kita. Dan tanda dosa itu disebutkan oleh Nabi tadi ada dua. Yang pertama adalah ketidaktenangan di dalam hati dan dia gelisah, itu dosa. Kenapa? Karena dosa itu akan membuat hati dia hitam, dia nggak nyaman, dia nggak tenang, dia gelisah hatinya. Itu tanda dosa. Yang kedua adalah dia nggak senang dan benci perbuatan itu dilihat oleh orang. Berarti itu adalah dosa dan maksiat. Maka dicek aja kalau ternyata ini anak nggak tenang ini dan nggak suka dilihat oleh orang, berarti itu perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya dari Anas ya bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas." Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik akhlaknya, terbaik ya semuanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya, muamalahnya, semuanya terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua wa ajwadan nas, dan manusia yang paling dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan Nabi itu setiap kali diminta kalau ada beliau ngasih. Kalaupun gak ada, dalam riwayat yang lain yang pernah kita sebutkan, nanti Nabi katakan kalau ada saya dapat saya kasih. Sampai seperti itunya. Kita berat seperti itu. Datang orang sekali minta kita kasih. Datang yang kedua kita kasih. Datang yang ketiga antum mulai mundur. Datang keempat, kelima lari antum, ya waduh habis semua ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak seperti itu. Ada yang minta kasih. Makanya Nabi ajwa dan nas, manusia yang paling dermawan. Wa asja'an nas, dan Nabi adalah orang yang paling pemberani. Paling pemberani. Ya. Dan beraninya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan berarti dengan kekuatan badan atau mengatakan saya enggak seperti itu. Ya.
Bahkan dicontohkan di sini ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ini menunjukkan tentang bagaimananya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu pemberani. Kata beliau, walaqad fazi'a ahlul Madinah zata laila. Suatu malam penduduk kota Madinah ketakutan. Fantalaqan nasu qibala saut. Jadi di Madinah itu pada waktu malam gelap, ada suara yang menyeramkan. Gelap, ada suara yang menyeramkan. Maka para sahabat nggak ada yang berani keluar, mereka keluarnya itu bareng-bareng. Antum kalau mati lampu ada suara, kira-kira gimana? Lari antum, lompat. Para sahabat semuanya di rumah, dan tatkala keluar mereka bareng-bareng, berkelompok. Mereka pun segera menuju ke suara tersebut. Tatkala mereka ingin sampai pada suara tersebut, fastaqbalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad sabaqan nasa ila saud. Ternyata Nabi sudah menyambut mereka dan mendatangi mereka para sahabat sendirian. Antum kalau lewat gang sepi ada suara, kira-kira gimana? Lari antum. Nabi sendirian, Nabi ternyata udah datang dulu ke tempat suara itu. Sahabat bareng-bareng datangnya, Nabi cuman sendirian. Wa huwa yaqul, dan Nabi pun mengatakan lan tura'u, kalian jangan takut. Lihat, orang sendiri nenangkan orang banyak. Dan kalian jangan takut. Wa huwa ala farasin li Abi Talhata uryin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan naik kuda. Naik kuda tunggangan milik Abi Talhah. Dalam keadaan yang yang ma alaihi sarj, yang enggak pakai pelana. Berat. Yang enggak biasa naik kuda, pakai pelana pun susah. Ini enggak pakai apa? Langsung naik kudanya. Langsung dinaikin oleh Nabi. Wa fi unuqihi sayf, dan di pundaknya Nabi beliau membawa pedang. Ini menunjukkan tentang keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar para sahabat pun mereka merasa nyaman. Nabi pun mengatakan lan tura'u, kalian jangan takut. Ini keberanian siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan tentang tentang 3 sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah manusia yang paling terbaik. Kemudian yang kedua, manusia yang paling dermawan. Kemudian yang ketiga, manusia yang paling pemberani. Kemudian riwayat yang terakhir atau yang ke 304 tadi Qutaibah haddatsana Ibnul Munkadir an Abi an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu pahalanya seperti sedekah. Inna minal ma'ruf, dan termasuk di antara bentuk kebaikan kata Nabi adalah antalqa akhaka biwajhin talqin. Di antara termasuk kebaikan adalah engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang talqin, yang berseri. Kenapa? Karena bertemu dengan orang dengan wajah yang berseri itu, dengan wajah yang mengenakan itu menyenangkan mereka, itu ibadah. Wa antufriqa min dalwika fi ina'i akhik, dan termasuk di antara kebaikan adalah engkau menuangkan dari embermu ke ember saudaramu. Artinya air yang ada di embermu itu engkau kasihkan kepada saudaramu yang butuh air. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang terakhir ini menunjukkan tentang tentang perintah untuk mengerjakan kebaikan secara umum. Karena al-ma'ruf, kebaikan itu seperti yang diketahui kebaikan secara syar'i dan aqlan.
Ya, lawan dari munkar. Maka ahlul ma'ruf fid dunya, orang-orang yang ahli kebaikan di dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhirah, mereka orang-orang yang ahli kebaikan di akhirat. Yaitu apa yang dia berikan kepada manusia agar bisa mereka mengambil manfaat dalam perkara agama dan dunia. Ya, dan itu adalah pahalanya nanti surga karena kebaikan. Dan bentuk kebaikannya disebutkan dalam hadis tadi dua. Yang pertama adalah bertemu dengan saudara kita dengan apa? Biwajhin talqin, dengan wajah yang mengenakan. Tapi kalau antum ketemu dengan saudara kita se-Islam dengan wajah yang cemberut, kadang ada yang buang muka, ada melengos. Nah, ini bukan kebaikan. Tapi bentuk kebaikan adalah tadi bertemu dengan wajah yang talqin. Dan itu tidak mengeluarkan uang. Antum cukup apa? Senyum, itu dapat pahala. Pahalanya seperti pahala sedekah. Kalau ternyata antum berat sedekah dengan uang, sedekah dengan apa? Senyum. Antum nih mengeluarkan uang kayaknya berat ini kok nggak nyampe ya, ternyata uangnya di mana? Di rumah mungkin. Ya udah cukup dengan senyum, dan itu seperti sedekah. Dan yang kedua tadi adalah membantu saudara kita, walaupun diumpamakan seperti apa tadi kata Nabi, menuangkan air yang ada di ember untuk saudara kita yang dia butuh. Itu berkenaan dengan hal yang mungkin ringan. Tapi tatkala kita bantu dengan apa yang kita punya, dengan harta kita bantu, ya, dengan tenaga pikiran kita bantu, itu kebaikan. Dan ingat, ibadah yang muta'addi, yang menyangkut urusan orang, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah untuk kita sendiri. Makanya kan Nabi mengatakan, aku keluar dari masjid untuk menyelesaikan hajat kebutuhan orang, itu lebih baik aku sukai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjid. Itu besar pahalanya. Kenapa? Karena membantu orang menghilangkan kesusahan dan kesulitannya itu berat. Kenapa? Karena ada yang butuh kita korbankan, baik harta ataupun tenaga. Ya kan? Tapi kalau untuk sendiri enak nggak? Enak. Tapi bantu orang itu berat, makanya pahalanya pun lebih besar. Ya, bahkan kalau kita baca tentang riwayat tentang az-zaniyah, pezina yang ngambilkan air dari mana? Sumur itu, kemudian ngasih ke siapa? Anjing, padahal anjing itu kehausan, ingin mati, dikasih, akhirnya gak jadi mati. Dengan sebab itu kemudian Allah masukkan dia kemana? Ke surga. Artinya Allah berikan hidayah, dia taubat, kemudian Allah masukkan dia ke surga. Ini membantu binatang. Apalagi yang kita bantu adalah manusia. Pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala Nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.